Berikut adalah contoh soal tes wawancara yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara petugas KPPS beserta dengan kunci jawabannya. Hai, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan beberapa contoh soal tes wawancara yang biasanya ditanyakan pada saat seleksi atau tes wawancara bagi calon petugas KPPS di pemilu 2024 beserta dengan kunci jawabannya. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Pada video kali ini sudah saya rangkumkan beberapa contoh soal wawancara ya dan cara menjawabnya. Yang pertama adalah biasanya ini adalah soalnya adalah jelaskan tentang diri Anda secara singkat. Untuk soal yang pertama ini, maka teman-teman calon anggota KPPS silahkan untuk menjelaskan masing-masing tentang diri masing-masing ya. Artinya paling tidak berarti berbeda-beda antara calon yang satu dengan yang lain. Ini sebagai contoh, misalkan soal ini diberikan kepada saya, maka saya akan menjawabnya. Perkenalkan, nama saya Usma Ulia. Saya tinggal di desa A, RT sekian, RW sekian. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 di salah satu universitas di kota A dan saya lulus pada tahun sekian. Kegiatan sehari-hari saya sebagai konten kreator dan juga aktif di lembaga kemasyarakatan desa yaitu di PKK dan juga Posyandu. Alasan saya mengikuti untuk rekrutmen calon anggota KPPS yaitu ingin berkontribusi kepada negara dalam pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Itu contoh apabila ini ditujukan kepada saya. Pastinya jawaban dari teman-teman akan berbeda, maka menyesuaikan saja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa motivasi Anda mengikuti atau mau menjadi anggota KPPS? Teman-teman bisa menjawabnya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan ikut membantu menyukseskan pemilihan umum di desa atau kelurahan saya. Selain itu, juga ingin membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Pertanyaan selanjutnya misalkan adalah berapa jenis surat suara pemilu 2024? Sebutkan dan sebutkan pula warnanya. Maka silakan teman-teman jawab untuk jenis surat suara pada pemilu 2024 ada 5 jenis yaitu warna kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD Provinsi, warna merah untuk DPD, warna hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan pewawancara adalah, apa yang kamu lakukan jika terpilih sebagai anggota KPPS Pemilu 2024? Maka teman-teman bisa menjawabnya, saya akan melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip pemilu yaitu luber jurdil. Misalkan pertanyaan selanjutnya adalah apa tugas dari KPPS, maka silahkan teman-teman jawab. Pertama, mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara. Kedua, rapat pemungutan suara di TPS. Tiga, rapat penghitungan suara di TPS. Keempat, mengawasi dan memastikan jalannya pemungutan suara lancar dan adil. Untuk pertanyaan atau soal selanjutnya, misalkan adalah berapa jumlah anggota KPPS di tiap TPS? Silakan teman-teman jawab 7 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 6 anggota. Selanjutnya, apabila teman-teman ditanyakan apa tugas dari KPPS 1 sampai dengan 7, dan teman-teman silahkan jawab,
Dan juga perlu dipahami ya, untuk tugas KPPS 1 adalah sebagai ketua KPPS dengan tugas utama yaitu melibatkan pemanggilan pemilih, menandatangani surat suara, pembagian surat suara kepada pemilih tugas. Pembagian surat suara kepada pemilih maksudnya ya. Kemudian untuk tugas KPPS 2, mempersiapkan surat suara, mengawasi pembukaan dan menyatakan keabsahan surat suara dengan bekerja sama erat dengan ketua KPPS. Kemudian tugas dari KPPS 3 yaitu melibatkan pencatatan jumlah pemilih surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan formulir CKWK. Kemudian yang keempat, tugas KPPS 4 adalah mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh KPPS menggunakan formulir catatan hasil penghitungan suara. Tugas dari KPPS 5 yaitu mengarahkan pemilih ke bilik suara dan membantu pemilih disabilitas atau yang membutuhkan bantuan. Kemudian, tugas KPPS 6 yaitu bertanggung jawab untuk mengarahkan pemilih untuk memasukkan kertas suara ke kotak suara dan mengarahkan pemilih ke meja KPPS. Tugas dari KPPS 7 mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari tangannya ke tinta dan mempersilahkan pemilih untuk keluar dari TPS. Misalkan teman-teman ditanya seperti ini, bagaimana sikap kamu ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas KPPS dan tugas domestik lain? Maka teman-teman bisa menjawab, saya akan lebih mengutamakan tugas KPPS karena sadar akan kewajiban dalam melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Silahkan dijawab. Berdedikasi penuh dan loyal pada tugas dan berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum akan berlangsung dengan luber jurdil. Barangkali ada pertanyaan selanjutnya adalah tanggal berapa pelaksanaan pemilu 2024? Silahkan teman-teman jawab 14 Februari 2024. Selanjutnya, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Silakan teman-teman jawab berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU. Dan apabila ada pertanyaan seperti ini, jumlah pemilih untuk setiap TPS berapa? Berapa jumlah pemilih untuk setiap TPS? Silakan teman-teman menjawab berdasarkan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak berjumlah 500 orang. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Apabila masih ada pertanyaan, bisa silakan ditulis saja di kolom komentar untuk kita sharing bersama. Salam sukses selalu tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.